muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rzuqna wa man nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pundi niki wa amma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannif wa syarih rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa ada alaina wa auladina wa talamidana min barakatihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma sadiku anapun utawi sanak rakat kerabat fayu'inuka mongko nulungi sapa asodi ka ing sira kanca raket murak-marik bareng. Amal majulu wa amal majulu ana penutai wong kang ora kita kenal wa amal majulu ana penutai wong kang ora kenal fala ya ta'arradu mongko ora ngalang-alangi sapa wong laka marang sira wa innama sarru angin pastine Allah kulluhu ya sakabehane syar iku minal ma'arif saking pira-pira kenalan. Alladzi kang yudhiruna kang padha ngetokaken sapa ma'arif as-sadaqata ing kebenaran bi alsinatihim kelawan lisane ma'arif. Konco sing raket iku isuwah ngono nulungi sing kados kala winginane kula critakno kali sampeyan. Dadi lebih mengutamakan temannya daripada diri sendiri. Kata sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat niku selalu mengutamakan temannya daripada dirinya sendiri meskipun dirinya itu membutuhkan. Adapun orang yang tidak pernah kita kenal, mereka tidak pernah menghalangi kita. Wong sing hasud karo kita, wong sing sering menghalangi perjuangan kita, itu justru orang-orang yang kita kenal. Kalau yang tidak kita kenal, nggak ada yang menghalang-halangi. Sing ngalang-alangi Kanjeng Nabi niku sinten? Kerabate Kanjeng Nabi.
Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Rata-rata. Siapa Qarun itu? Keluarga Nabi Musa. Yang memfitnah Nabi Musa zina. Siapa? Qarun. Jadi kerabat. Gak ada orang lain yang kita tidak kenal kemudian hasut sama kita, itu gak ada. Orang yang hasut itu biasanya kenal sama kita. Kita menjadi orang kaya raya. Apa orang-orang Cina yang tidak kenal sama kita hasut? Enggak. Orang Surabaya yang tidak kenal sama kita kasut? Enggak. Justru orang-orang yang menghalang-halangi perjuangan, yang menghalang-halangi kita dakwah, yang kasut itu justru teman dekat kita, kerabat. Dan itu sudah dicontohkan sejak zaman dahulu. Allah membuat bapaknya Nabi Ibrahim Islam bisa. Allah membuat Abu Jahal, Abu Lahab, pengikut Rasulullah setia bisa. Allah membuat Kan'am menjadi anak yang soleh, mengikuti Nabi Allah Nuh bisa. Allah punya sifat qahrun, memaksa kehendak, bisa. Tapi itu menjadi pelajaran orang-orang setelahnya, bahwa perjuangan itu pasti ada rintangan-rintangan, ada halangan-halangan, yang justru keluarnya halangan itu dari keluarga-keluarga sendiri. Lane sampean nek dakwah no omah, kok ono keluargamu nentang, ono biasa. Sebab zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman nabi-nabi demikian. Nah, kalau orang-orang yang tidak kita kenal nggak mungkin. Wa inna masarru kulluhu minal ma'arif. Keelean niku rata-rata iku teko kenalan kita. Asale raket, dekat, sampai semua rahasia dikeluarkan. Setelah itu apa? Kemudian khianat. Maka Rasulullah mengatakan, kalau mencintai seseorang, cintailah sederhana saja. Kalau membenci orang, ya bencilah ya sederhana saja. Jangan terlalu. Siapa tahu orang yang kamu sukai, kamu dekati, itu justru akan berbalik menjadi musuh kamu. Siapa tahu orang yang kamu benci, itu justru akan menjadi kekasih kamu. Benci benar-benar cinta. Siapa tahu. Makanya Rasulullah bilang enak. Cintailah sederhana mungkin, bencilah siapapun sederhana mungkin, jangan terlalu. Fa'aklil mongko ngedikno sira minal ma'arif, saking biro-biro kenalan, sebab kenalan itu juga sumber dari kejelekan, maka jangan banyak-banyak kenalan lah. Ma ing barang qadarta, maka darta selagi ini kuwasa sira mamas daria. Faida bulita nalikane den coba sira bihim kelawan ma'arif fi madrasatin ing dalam sekolahan, au masjidin utawa masjid, au jami'in utawa perkumpulan, au baladin utawa negara, au suken utawa pasar. Kalau kamu itu dicoba oleh Allah loh. Dalam kitab
Hidayatul hidayah dikatakan, kalau kamu diuji oleh Allah dengan banyak kenalan di madrasah, di masjid, di majelis-majelis taklim, atau di negara, menjadi orang pejabat, atau di organisasi pengurus NU banyak kenalan, fayajibu mongko wajib Allah yastaqira arbiyen ta orang ngino sira minhum saking kenalan akatan ing wong suwiji. Fa inna kama sak temene sira iku la tadri iku ora weruh sira. La allahu menawa ahad khairun iku luwih bagus mingka katimbang sira. Kalau kamu menjadi orang yang dikenal orang banyak dan terkenal, jangan sekali-kali kamu menghina seorang pun dari kenalan-kenalan kamu. Siapa tahu orang yang kamu kenal, yang kamu hina, itu justru lebih baik daripada diri kamu. Karena kita nggak tahu. Seperti dalam Ihya itu ada cerita, di Madinah itu pernah banjir bandang, Masjid Nabawi penuh dengan air. Ulama-ulama yang pakai jubah kebesaran, pakai serban imamah, sama berdoa, ya Allah hawalaina wala alaina, ya Allah tolong hujan ini singkirkan, turunkan sekitar kami, jangan di sini ya Allah, banjir, masjid sudah nggak muat airnya. Gusti Allah lo gak menghiraukan belas doa-doa orang-orang ini. Kelihatan orang yang mulia, orang yang hebat. Kenapa Allah tidak mengijabahi? Kemudian ada orang yang kelihatannya hina, remeh, dengan baju compang-camping berdiri. Ya Allah, ketinggalin pun cekap jawai, langsung terang, panas. Kiai-kiai ini terheran-heran, ini siapa ini sebetulnya? Akhirnya kiai-kiai itu mengikuti orang ini berjalan, terus diikuti dari belakang. Ternyata rumahnya itu di pinggir gunung, gubuk reyot, kecil. Akhirnya ketika mau masuk, ya Syekh, ud'uni, tolong doakan saya. Loh, penjenengan kan kiai-kiai, doa jenengan langkung mustajabah. Boten, jenengan sekali berdoa langsung diijabahi Allah. Apa amalan yang kau lakukan? Saya enggak punya amalan apapun. Dalam hati saya tidak pernah membenci siapapun. Dalam hati saya tidak pernah menghina siapapun. Setiap malam saya punya niat, besok saya tidak akan menyakiti siapapun, dan siapapun yang menyakitiku akan saya ampuni, saya maafkan. Hanya itu amalannya. Jadi jangan sok menghina. Imam Ahmad bin Hanbal ketemu sama pembuat roti sejak mudanya sampai usia tuanya. Diamati ketika membuat roti, dia selalu membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ahmad bin Hanbal tanya, ya Syekh, wahai orang tua, ya Hubbaz, wahai orang pembuat roti. Ya Tuhan, Anda membaca istighfar ketika saya di sini, apa selalu baca istighfar? Tidak Tuhan. Saya setiap melangkah, setiap gerak saya membaca istighfar. Tidak hanya ketika Tuhan di sini. Oh begitu, iya.
Lalu apa yang diberikan Allah kepada kamu? Rahmat Allah luas. Semua doa-doaku, apapun yang ku minta, pasti dikasih oleh Allah. Tidak ada satupun yang tidak dikasih, kecuali satu yang belum. Yang belum dikasih. Apa itu? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mazhabnya saya ikuti, yang kurindukan beliau. Akhirnya Ahmad bin Hanbal takbir Allahu Akbar. Hari ini doa kamu diijabahi oleh Allah. Sayalah Ahmad bin Hanbal, pembuat roti, tapi doanya mustajabah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hina, jangan menghina kaum dengan kaum yang lain. Barangkali kaum yang kau hina, yang ini menjadi orang baik, itu justru menjadi lebih baik daripada kamu. No. Makanya jangan sekali-kali kamu menghina teman kamu. Banyak ulama-ulama menjadi wali yang asalnya apa? Asalnya pencuri. Asalnya apa? Asalnya perampok. Asalnya apa? Pembunuh. Ketika dia taubat, kemudian menjadi wali Allah. Betapa banyaknya orang-orang yang alim kemudian terjerumus. Ya, makanya kalau kamu menjadi pemimpin di masjid, pemimpin di masyarakat, menjadi pengajar di sekolahan, jangan sekali-kali kau hina siapapun. Sebab orang yang kamu hina belum tentu lebih jelek, justru kadang-kadang lebih baik daripada diri kamu. Mulane dadi wong nek pondok iku hikmah. Seneng hikmah. Sebab tak rasakno piyambak ten pondok langitan iku sing sering khidmah nang koncone, sering bantu kanca-kancane, justru no omah diparingi barokah karo Gusti Allah. Lan ini ana tamu sapa wae nek munggah nang pondok, sandale tatakno sing apik. Gak peduli tamu sapa, sapa ngerti tamu iku orang yang mulia di sisi Allah. Wali-wali santri, wong sing mondok, wong sing nyangoni mondok iku padha mulyane. Ada seorang wanita datang kepada Abdurrahman Al-Khaffar waktu niku dereng dadi alim, tukang penggali kubur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdurrahman, iya, tolong Pak Abdurrahman buatkan kubur untuk keluargaku. Ini ukurannya. Oh iya, digalilah kuburan itu. Setelah selesai bilang, sudah Bu. Akhirnya mayit didatangkan. Setelah dimakamkan, diletakkan di liang lahat, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab tukang penggali kubur ini. Ternyata kuburan yang kelihatan sempit itu menjadi pertamanan yang sangat luas, keindahan yang belum pernah dilihat, kenyamanan yang belum pernah dirasakan, udara yang sangat sejuk, indah. Sampai akhirnya ada dua orang membawa mayit ini pergi. Akhirnya dia sampai semaput, pingsan. Kemudian dia bangun. Kemudian kubur ini dirapikan dengan baik. Dia naik. Kemudian dia tanya sama wanita, Bu, ini siapa? Anak saya. Anak ibu? Iya. Beruntunglah ibu punya anak ini. Sudah nggak ada tanya lagi. 1 tahun ibu ini datang, Pak Abdurrahman, iya. Ada apa?
Tolong buatkan kuburan untuk siapa? Keluarga saya. Loh, keluarga ibu lagi? Iya. Ukurannya berapa? Samalah sama yang dulu. Akhirnya digali. Setelah digali, mayit diturunkan, diletakkan di liang lahat. Apa yang dilihat? Pertamanan surga yang sangat luas. Keindahannya seperti yang dilihat pada waktu 1 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua ini dia tidak sampai pingsan. Dia naik. Selesai ngubur tanya, "Bu, saya mau tanya, kedua orang ini siapa, Bu?" "Anak-anak saya." "Amalnya apa?" "Yang dulu." "Kenapa sih kamu kok tanya-tanya?" "Pertama, Bu, kenapa saya sampai pingsan? Karena saya diperlihatkan Allah, kuburnya anak kamu menjadi pertamanan surga yang luas, penuh dengan tanaman-tanaman yang indah, angin sepoi basah, nyaman, tenang, Bu. Kemudian anak ibu dibawa, orang yang sangat tampan, baju putih. Saya kemudian pingsan, gak tahu lagi, Bu. Kemudian yang kedua ini juga persis, Bu. Cuma saya gak pingsan, saya lihat terus. Siapa mereka itu, Bu?" "Oh, yang pertama itu anak saya berada di pondok pesantren." "Lah yang kedua?" "Yang kedua itu adalah anak saya yang mencarikan bekal untuk anak saya yang meninggal dunia itu." Jadi yang mondok dan yang mencarikan nafkah untuk anaknya di pondok itu sama-sama mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya hatinya mulia, punya amalan yang baik. Makanya kalau datang di pondok, paling enggak sandal-sandalnya ditata yang rapi lah. Tata yang rapi. Kalau perlu sandalnya ditempatkan yang paling bagus. Jangan dibawa. Sandalnya tamu, orangnya baru naik udah hilang. Keterkesan anak pondok itu senang menggasap. Nggak boleh. Wala tangdur, Rizki. Wala tangdur lan ojo ningali sira ilahi maring ma'arif bi aini ta'zim kelawan peninggal mengagungkan lahu maring ma'arif fi hali dunyahum ing dalem tingkah dunyane ma'arif. Fatahlaka mongko dadi rusak sira li annad dunya krana sak temene donya iku saghiratun kecil indallahi ana ngersane Allah taala, saghiratun tur cili apa mabarang fiha ing dalem donya. Kalau ada teman kamu yang kaya raya, jutawan, hartawan, wawan, pokoknya wan-wan itu. Kalau teman kamu kaya raya, bergelimang harta, jangan sekali-kali kau mengagungkan teman kamu karena hartanya. Mengagungkan orang itu orang yang diagungkan Allah. Siapa mereka yang diagungkan Allah? Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya ibadah banyak, orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah, itulah agungkan. Nah, orang-orang yang punya harta kekayaan, orang-orang yang kaya raya, itu bukanlah orang yang diagungkan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Orang yang derajatnya diangkat oleh Allah itu siapa? Orang yang alim, amil, abid, orang yang punya ilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang ahli ibadah. Itu orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Itu yang harus kau muliakan. Lah kalau orang-orang yang hartanya banyak, kaya raya,
tapi nggak punya ilmu, nggak beribadah, kemudian kamu cium-cium tangannya, apalah artinya? Muliakanlah orang yang dimuliakan Allah, dan jangan kau agung-agungkan orang yang tidak diagungkan oleh Allah. Sekarang terbalik, dengan orang kaya taatnya luar biasa, tapi dengan orang-orang yang alim, abid, belas sama sekali. Dipanggil orang yang kaya, belum waktunya udah datang. Dipanggil orang alim, molor 5 jam. Ya Allah. Jadi harus tahu siapa yang harus kita agungkan. Kenapa li'annad dunya saghiratun indallah ta'ala saghiratun mafia? Karena harta kekayaan itu munggo Allah sangatlah kecil, sedikit. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ditanya oleh sahabatnya, Sulaiman, engkau telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan yang besar, sungguh luar biasa pemberian Allah kepada kamu. Apa jawab Nabi Sulaiman? 1 bacaan tasbih lebih saya sukai daripada harta kekayaan. Dalam kitab supe kalau kita namanya cerita Israiliyah. Cerita Israiliyah itu dipercaya betul juga nggak boleh, nggak percaya juga nggak boleh. Ya biasa-biasalah. Barangkali ada betulnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu satu saat pernah duduk-duduk di atas gunung melihat kambing-kambingnya. Akhirnya malaikat ini datang. Assalamualaikum ya Ibrahim. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Saya musafir. Ada apa Pak? Kehabisan bekal. Tapi saya mau tanya, kambing Tuan Ibrahim ada berapa? Oh nggak tahu jumlahnya. Cuma yang mengembala kambingku itu ada 2.000. Yang mengembala ada 2.000. Itu yang dikembala berapa? Yang mengembala itu ada 2.000. Ya sudah, saya minta 1 untuk bekal. Kenapa harus 1? Kalau Tuhan mau zikir kepada Allah sekali saja, akan saya beri sepertiga kambing saya. Akhirnya orang ini membaca tasbih, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Sudah Pak, ambil sepertiga kambing saya. Tolong baca lagi. Sekali lagi saya berikan lagi sepertiga. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Sekali lagi Pak, seluruh kambing saya dan yang mengembala akan saya kasihkan kepada Bapak. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Nabi Ibrahim akhirnya memanggil semua tukang pengembala. Oi, 2.000 yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Terdengar suara dengan suara yang lantang karena mukjizat. Akhirnya datang. Ada apa Tuhan? Kamu bukan milik saya, kamu adalah milik orang ini. Loh kenapa Tuhan? Saya lebih senang, saya lebih suka zikir 3 kali, membaca tasbih daripada semua kambing yang saya tidak tahu hitungannya. Subhanallah. Nah kok sekarang diganti? Sholat asar karo duit 1 juta, milih duit 1 juta. Kenapa kamu gak sholat? Antri Pak, ambil uang. Berapa? 1 juta. Kamu tadi tidak sholat? Enggak Pak. Sholat ditinggalkan gara-gara. Nah,
Para nabi itu uang, harta, kekayaan itu bagaikan apa? Bagaikan lalat yang hinggap di tubuh, nggak ada artinya. Orang menghargai harta kekayaan, orang mengagungkan harta kekayaan adalah orang-orang yang tidak tahu dengan kedudukan harta itu. Mulane kalau kamu punya kenalan, punya teman yang kaya raya, jangan kau agungkan karena kekayaannya, tapi agungkan karena ilmunya. Kalau ada kiai, alim, amil, kemudian dia kaya raya, kamu agungkan bukan mengagungkan karena hartanya, tapi agungkan karena dia diagungkan oleh Allah disebabkan ilmunya. Wa mahma'aduma lan semongso-mongso agung apa alud dunya, sapa ahli dunya fi qalbika ing dalem ati sira, faqat sakotta teman-teman gugur sira min ainillahi saking pandangannya Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah mengagungkan orang-orang yang punya harta kekayaan, bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tapi karena harta kekayaannya, maka kamu di pandangan Allah sudah gak ada harganya. Masya Allah. Jadi wong sing tunduk nang wong sugih, wong sing pangkat jabatane dhuwur, terus sampean tunduk nang wong-wong sing kaya ngono iku, kamu di pandangan Allah gak ada harganya. Kenapa? Kamu memuliakan orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Ya biasa, kita memuliakan, biasa memuliakan sebagai manusia harus kita muliakan. Jangan kau hina, kamu kaya, saya nggak mau. Salah. Tetap kita muliakan. Sebatas sebagai orang memuliakan orang lain. Jangan sampai kita mengagungkan keliwat batas. Melaku sampai tunduk-tunduk. Sendika dawu Kanjeng Ratu. Celuk karo Pak Haji sing sugih. Injih Pak Haji, wonten menapa ngestokaken dawu. Celuk ibu nenduk, ha? Gak cocok blas. Mulane ana cerita Kiai Hasan Al-Basri itu ketika ibunya meninggal dunia menangis sejadi-jadinya. Gak pernah dia menangis seperti menangisnya ketika ibunya meninggal dunia. Sampai orang-orang lain terheran-heran. Ini orang alim, ini kiai, panutan orang, kenapa ketika ditinggal mati ibunya menangis kayak begitu? Seakan-akan dia tidak rela. Akhirnya ada yang memberanikan, wahai Syekh, kenapa? Kayak engkau tidak menjadi orang Islam, kayak engkau tidak menjadi orang yang berilmu. Ibu kamu meninggal dunia, kau tangisi kayak begitu. Loh, saya bukan menangisi ibu saya yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu milik Allah. Yang saya menangis bukan itu, tapi saya kehilangan surga yang sudah di depanku. Ibu adalah pintu surga yang paling mudah untuk kumasuki. Sekarang sudah diambil oleh Allah pintu surga itu. Jalan menuju surga sudah di depanku tiap hari, sekarang diambil oleh Allah. Saya bukan menangisi ibu saya meninggal, tapi yang saya tangisi pintu surga. Surga yang sudah di depanku sekarang sudah diambil oleh Allah. Mulane sampean di kesempatan swarga nuk ngarepmu, nek ana ibumu iku sing apik lah. Ibumu aja muk getoki. Ya. Aja muk getoki ibumu iku. Jam pira niki? Oh ya. Dadi aja digetoki ibuke. Ya. Dititeni. Wa iya kalan wedya sira antu dilayan to nyerahaken sira lahu marang ma'arif dinaka ing agama ira litanalah supaya merkuli sira bi kelawan dinak min dunyaum saking dunyane ma'arif. Falam yaf'al mongko ora agawi
Dzalika ing mengkono-mengkono tabdila lahum dinak niku akadun wong suwi sapa akadun wong suwiji illa sahura kejaba cilik fi ayunihim ing dalam pandangane ahli dunya. Sapa wonge nek kapan kira-kira agamane diasorno krana golek dunyane wong sugih, maka orang itu di pandangan orang-orang yang kaya adalah sangat hina. Lan dadi kiai gak pantes njaluk-njaluk nang wong-wong sugih, gak pantes. Ya ta. Nek dikai diterima, gak dikai gak usah nek njaluk-njaluk. Dikai alhamdulillah, gak dikasih ya sudah. Ngemis-ngemis nggo proposal nang wong sugih. Itu menjatuhkan dirinya. Wong pondok pesantren, masjid itu milik Allah semua. Kok Allah memberi plek langsung jadi, tapi gak dikehendaki oleh Allah. Allah hanya memberikan pemandangan kepada orang-orang lain. Oh, itu adalah milik Allah. Allah butuh, gak usah diminta sebetulnya. Wa in atauka wallahu summa khurrima indahum wallahu a'lam bissawab. Rabbi famfa'na